Sebagai guru, kita pasti pernah mengalami suatu hal di mana kondisi belajar antar siswa berbeda, baik cara belajarnya, kemampuan maupun minat belajarnya. Seyogyanya guru menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan kesadaran tersebut, kita sebagai guru akan lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara maksimal. Maka dari itu, guru harus mengenal siswa secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, diperlukan pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan tersebut bisa berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ada 3 macam, yakni pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi proses, konten, dan produk pada mata pelajaran IPA tentang magnet, tema 5, subtema 1 dan PB2 dalam rangka penilaian kinerja guru. Pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengetahui apa itu arti magnet. Ya. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat magnet. Yang ketiga, apa saja macam bentuk magnet. Yang kedua, apa saja benda yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir yaitu adalah kegunaan magnet. Asal usul magnet. Sebelum kita mulai ke magnet, apa itu arti magnet? Ibu ceritakan dulu tentang asal usul magnet. Asal usul magnet, istilah magnet itu kemagnetan dan magnetik itu muncul sekitar 600 sebelum Masehi. Magnet berasal dari kota Malaysia yang berubah nama sekarang menjadi apa? Manisa menjadi Turki. Turki itu adalah daerah mana? Daerah bagian Jazirah Arab. Ya. Itulah awal mula ditemukannya tempat awal pertama ditemukan magnet. Istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik. Kemudian berikutnya kata magnet sendiri diambil dari atau berasal dari kata Yunani yang berarti magnetos yang memiliki arti batu magnesia. Awalnya sebelum ada kata magnet itu awalnya dari batu, sebongkah batu dari batu magnesia. Nah, berikutnya magnet adalah benda yang memiliki kemampuan apa tadi itu kemarin itu kan kalian sudah belajar
bahwa Lani Edo dan teman-temannya itu apa Nana? Membeli cindera mata pada pameran ASEAN. Nah, sudah dibaca, ada bacaannya kan? Nah, itu menempel di apa? Di kulkas. Nah, menempelnya itu menggunakan magnet. Jadi magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya. Jenis magnet itu ada dua, Nana. Apa? Magnet yang bisa menarik apa? Bahan magnetik, jenis bahannya itu ada dua, magnetik dan non magnetik. Yang pertama itu bahan magnetik atau yang disebut dengan ferromagnetik. Ferromagnetik di sini adalah magnet yang dapat atau benda yang dapat menarik benda lain yang sangat kuat. Itu namanya ferromagnetik. Adalah benda yang ditarik oleh magnet yang sangat kuat. Contohnya apa, Nana? Ada yang tahu? Benda yang terbuat dari apa itu? Nah, di situ ada baja, besi, nikel, dan logam. Itu adalah benda-benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet. Yang kedua, bahan non-magnetik itu dibagi dua lagi. Ada paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi lemah. Artinya lemah, tidak kuat. Maksudnya ketika menempelnya itu hanya sebentar kemudian lepas. Itu lemah namanya. Nah, itu dikatakan sebagai paramagnetik. Terbuat dari apa? Terbuat dari aluminium, tembaga, platina dan lain-lain. Contohnya apa? Nah, kalian di rumahnya, contohnya kan punya itu alat memasak terbuat dari aluminium, serat-serat itu aluminium. Buat apa? Supaya ketika hidupnya itu tersentuh secara tidak langsung sama benda itu tidak panas, tetapi dia memiliki daya tahan, daya tarik magnetnya itu lemah. Itu yang dikatakan dengan bahan non-magnetik. Yang kedua itu adalah diamagnetik, benda yang menolak magnet sama sekali. Contohnya benda yang terbuat dari apa? Kayu, kertas, plastik, itu jangan mana tidak bisa. Terbuat dari emas juga ya, emas tidak bisa. Bisa ditarik oleh magnet. Itu yang dikatakan sebagai benda diamagnetik. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran berikutnya, itu bagi kalian seperti biasa untuk di kelas 6 ini ada siswa yang gambar, ada siswa yang belajar visual, ada yang estetik di sebelah sini, visual sebelah sini, dan menggambar di sebelah sini, visual di sebelah sini. Tugasnya apa? Estetik tugasnya mempraktekkan apa? Mempraktekkan magnet untuk mencari sifat-sifat magnet. Minat menggambar macam-macam magnet. Kemudian visual mencari manfaat magnet. Dapat dari mana? Dari buku bacaan. Kemudian dirangkai atau didesain di Canva. Tidak usah di apa? Desain saja. Pakai
presentasi pada kelompok visual, mereka mendesain di Canva, kemudian hasil filenya disetor ke ibu guru, kemudian ditayangkan di slide, dan kelompok ini akan menjelaskan kepada teman-temannya. Yang kedua, fungsi magnet. Sebagai penunjuk arah mata angin. Terus yang ketiga, Sandra, cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan macam-macam magnet dan jenis-jenisnya. Macam-macam magnet. Isinya ada sekali kata, jelas, dan menjadi. Tajam, magnet berkarat. Coba ciri-cirinya satu-satu dari magnet pertama. Kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet diantaranya: 1. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda magnet dapat ditarik. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. 4. Apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan tolak menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik menarik. 5. Benda magnet akan membentuk gaya magnet. Semakin dekat benda dengan magnet, maka medan magnetnya semakin dekat, sehingga gaya magnetnya akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. 6. Sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah karena beberapa penyebab. Contohnya apabila terus-menerus jatuh, terbakar, dan lain-lain. Nah, coba presentasikan, buktikan bahwa magnet yang sejenis kutubnya itu akan tolak menolak, dan yang tidak sejenis itu akan lebih tarik menarik. Coba dibuktikan. Nah itu ya, yang senama, kutub senama, U sama U, S sama S. U ya, ini saya. U sama U, S sama S, atau sekarang yang tidak senama, itu yang tidak senama dianggap. Nah, coba di situ ada tadi sifat magnet yang nomor 2. Apa itu? Gaya magnet dapat menembus benda. Nah, dapat menembus benda. Coba contohnya bagaimana? Contohnya, Pakai kertas ya. Nah, pakai kertas. Main buat daya. lepas. Nah, ini dapat menembus benda. Berarti kanan kirinya tetap masih bisa melekat. Kalau magnetnya
juga magnet cincin. Ada juga magnet cakra. Magnet sejarah. Ya, sama. Nah, sampai di dulu, adakah yang belum paham? Sudah paham semua, ya. Kalau sudah paham semua, ngasih kalian PR untuk dikerjakan di rumah, ya. PR ini akan dikerjakan kalian di rumah. Besok dikumpulkan kembali kalau sudah dijawab. Langsung dikumpulkan ketika mata pelajaran tematik, ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menambah pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi.